Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi di channel Coach Bill TV dengan tema hari ini adalah tentang hot button ya, hot button, tombol panas ya. Jadi teman-teman nanti bisa harus menentukan dalam bisnisnya itu tombol panasnya apa ya kan, tombol panasnya apa, sehingga nanti target market teman-teman lebih mudah dicarinya ya, lebih mudah dicari ya. Untuk mendapatkan video-video pembelajaran tentang ilmu bisnis, silahkan subscribe dan tekan loncengnya ya. Kita mulai saja materinya. Oke, kita mulai saja ke bahasannya. Tentang materi hari ini adalah tentang hot button ya. Hot button itu tombol panas ya. Jadi pas waktu teman-teman sudah menentukan pelanggan idealnya, sudah ketemu, baru mencari hot button ya, tombol panas. Jadi selanjutnya kita akan menemukan bagaimana menemukan tombol panas tersebut ya. Kita menemukan tombol panas tersebut, karena tombol panas ini harus ditemukan ya, harus ditemukan oleh teman-teman biar mudah teman-teman promonya ya kan, promonya ya. Oke. Finding hot button, jadi menemukan hot button ya, tombol panas. Pertama adalah searching sesuatu yang sedang dicari ya. Misalkan sesuatu yang dicari apa, misalkan kalau misalkan barang rumah tangga, jenisnya apa, misalkan rice cooker, dia sedang mencari alat yang membuat menanak nasi dengan mudah dan awet jangka panjang seperti itu ya. Nah, harus dicari kebutuhannya ya, sesuatu yang sedang dicarinya apa sih. Nah, itu harus dicari. Nah, nanti baru dikonekkan dengan dengan produk kita ya, dikonekkan dengan produk kita. Jadi pas waktu kita sudah searching kebutuhan sesuatu yang dicarinya, nah, baru konekkan dengan produk kita ya gitu. Nah, pertama searching ya kan. Yang kedua itu striving for, atau sesuatu yang diperjuangkan atau diusahakan ya kan. Misalkan sesuatu yang diperjuangkannya itu apa misalkan ya. Misalkan lagi dia punya masalahnya apa, misalkan tentang anak, misalkan anak pendidikannya bermasalah. Nah, berarti kalau kita misalkan produk sekolah, nah mungkin kita bisa jadi solusi ya, untuk atas permasalahan orang. Atau dari dream ya, cita-citanya misalkan dia ingin anaknya tuh menjadi anak soleh dan soleha dan sukses. Nah, kita kalau misalkan produknya ke arah sana, misalkan pendidikan dalam artian agamanya oke, untuk menunjang sukses juga oke. Nah, itu juga bisa ditawarkan ya, yang kedua ini, sehingga nanti teman-teman akan mudah mengkonekkannya ke produk yang teman-teman punyai ya. Oke. Yang ketiga adalah going to itu adalah calon pelanggan itu sedang mengusahakan kondisi apa gitu kan, seperti itu ya. Nah, jadi wow itu calon pelanggan ya, wow itu calon pelanggan ya. Jadi pas waktu ketahuan bahwa calon pelanggan itu sedang mengusahakan kondisi tertentu, dan kita pas dengan dengan produknya ya, kenapa tidak untuk kita tawarkan seperti itu. Makanya pas waktu menemukan hot button ini, menemukan tombol panas ini, teman-teman harus detail untuk mencarinya. Bisa dengan angket atau dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman pas waktu ketemu gitu kan, kita bertanya kepada calon pelanggan ya kan, atau mungkin diberikan angket dengan beberapa pertanyaan, silahkan gitu kan, sampai ketemu hot button tersebut. Karena hot button ini harus diciptakan sama kita ya, karena kita harus bisa menentukan, sehingga kita kedepannya lebih mudah jualannya kan, seperti itu ya. Nah, ini tambahan dalam hal marketing, sehingga teman-teman jadi lebih mudah ya. Oke. Ini ada tambahan lagi, teman-teman masih ingat Anthony Robbins ya kan, tentang
menit. Jadi 6 kebutuhan ya, 6 kebutuhan hidup ya. Oke. Nah ini juga bisa jadi apa ya? Bisa jadi calon apa? Bisa jadi itu jadi target market kita ya. Tentang kepastian ya kan, apa manusia kan ingin kepastian ya kan. Pas waktu ingin kepastian apa yang harus dibutuhkan dengan produk tentang kepastian ini ya. Nah itu teman-teman harus disiapkan. Misalkan tentang kepastian itu contohnya apa ya? Misalkan kita tuh kalau hidup tuh ingin sesuatu yang pasti, misalkan dari penghasilan, dari apa ya, dari hal-hal lain mungkin ya. Penghasilan misalnya pekerjaan, berarti kita harus kalau kita perusahaan ya cari siapkan bahwa kita perusahaan yang sesuatu yang bisa pasti dalam artian gaji dan jangka panjangnya kita juga perusahaannya jangka panjang seperti itu ya, tentang kepastiannya. Atau selanjutnya adalah tentang love, cinta ya kan, pas waktu kasih sayang ya, perhatian ya kan. Apakah misalkan kita punya produk, misalkan produknya apa, misalkan tentang kalau misal makanan misalkan coklat, kalau misalkan kita jualan bunga bisa kita berupa bunga, atau bisa kita punya produk misalkan jam tangan atau perhiasan itu bisa itu sebagai tanda kasih ya. Itu bisa dikemas ininya komunikasinya tentang cinta ya, sesuatu yang dihubung-hubungkan dengan cinta seperti itu ya, seperti itu. Yang ketiga ada variety, yaitu beragam ya. Jadi pas waktu kita ada celah untuk target market, nah bisa juga dalam hal ini. Tinggal kita harus tentukan dahulu ini tentang target marketnya. Beragam itu seperti apa ya kan? Kalau masyarakatnya beragam, produk kita masuk di mananya, nah itu seperti itu ya. Jadi kita harus betul-betul melakukan penelitian ya, penelitian yang sederhana aja ya, sehingga teman-teman juga nanti akan lebih mudah dalam jualannya ya. Oke. Selanjutnya adalah tumbuh ya, tumbuh. Jadi pas waktu kita orang pengen tumbuh, apa yang kita butuhkan, produknya apa, misalkan training atau misalkan upgrade skill gitu, atau hal-hal lain yang sehingga teman-teman nanti bisa tumbuh gitu kan. Nah, seperti itu ya, yang harus diperlukan ya kan, seperti itu ya. Yang kelima adalah ingin diakuin ya, ingin diakuin. Bagaimana teman-teman ingin, sampai semua orang mungkin ingin diakuin ya, sampai semua orang ingin diakuin. Pas waktu ingin diakuin, kita juga harus siap-siapkan dengan ingin diakuin ini, apa produk yang bisa kita siapkan seperti itu ya. Atau misalkan kita bikin hadiah, misalkan produk misalkan dari jam tangan atau perhiasan atau alat apapun yang dilakukan itu yang bisa berhubungan dengan ingin diakuin ya kan, perhatian kepada seseorang, sehingga kita bisa mengemas suatu kata-kata yang bisa membuat dia merasa diakuin ya, seperti itu, dengan produk-produk dikonekkan dengan produk-produk yang kita punyai seperti itu ya, seperti itu. Yang terakhir adalah kontribusi. Hampir semua orang biasanya ingin kontribusi ya, kontribusi dalam hal apapun ya, dalam hal apapun. Makanya teman-teman pas waktu kita punya produk, konekkan dengan kontribusi ini ya kan. Nah, keenam kebutuhan manusia ini bisa dikonekkan dengan semua produk teman-teman sebetulnya. Tinggal pilih salah satunya atau bisa beberapa ya kan. Bisa beberapa. Dalam artian pas waktu kita punya program promo dalam setahun itu bisa diambil misalkan 2 bulan pertama ini, 2 bulan kedua ini gitu kan. Ketiga ini bisa aja, itu bisa jadi konten ya, konten dan judul untuk
ke depannya bahwa kita bisa mengambil calon pelanggan dari kebutuhan manusia tersebut ya. Jadi emang dalam menentukan target market itu banyak hal sehingga teman-teman bisa berkreasi sehingga bisnisnya itu tidak sulit untuk mencari pelanggan ya, lebih mudah ya. Materi hari ini mungkin itu ini saja teman-teman. Next kita akan lanjutkan dengan materi-materi marketing lainnya ya kan ya. Next ya. Itulah sharing kali ini tentang ilmu marketing dengan judul hot button ya, dengan button. Mudah-mudahan teman-teman semua dari ilmu ini bisa ada sesuatu yang bisa dipelajari, yang bisa dipraktekkan di dalam bisnisnya, sehingga teman-teman nanti akan lebih mudah mencari calon-calon pelanggan yang teman-teman butuhkan ya. Jangan lupa untuk mendapatkan ilmu bisnis lainnya, silakan subscribe dan tekan loncengnya ya. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.